tersebut mereka berpakaian dengan pakaian Islam. Mereka berpakaian dengan pakaian ulama. Mereka berpenampilan dengan penampilan tokoh agama. Ya, sebagaimana yang kita maklumi bersama, orang-orang Khawarij dari sisi ibadah mereka sangat kuat ibadahnya. Bahkan ibadah para sahabat Nabi SAW tidak ada apa-apanya dengan ibadahnya mereka. Salat malamnya, puasanya, ya, mengamalkan sunnah qailulahnya. Bahkan ketika Abdullah bin Abbas menjumpai mereka dalam keadaan wajah mereka pucat karena banyaknya salat malam dan ya banyaknya mereka berpuasa. Nah, orang-orang seperti inilah yang hakikatnya mereka menyuruh manusia kepada syaitan, bukan menyuruh kepada Allah. Maka dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan tidak ada di antara jalan
Mempelajari kitab-kitab para ulama agar kita bisa terselamatkan daripada jalan-jalan yang menyimpang tadi. Karena jalan ketika dia menyimpang, dia tidak langsung sesat, sedikit demi sedikit. Ya, tidak terasa kemudian tiba-tiba muncul ada orang berkata semua agama sama. Iya, nggak ada perbedaan di antara semua agama. Semua agama mengajak kepada kebaikan. Tidak pernah terfikir dalam pikiran kita ada orang yang akan mengucapkan kalimat seperti ini kalau kita melihat latar belakangnya dia. Tapi itu terjadi. Bisa difahami? Jadi permasalahan hari ini bukan hanya masalah hal-hal yang sifatnya ya Maulid Nabi ataukah ini, enggak. Masalahnya sekarang sudah lari dalam permasalahan khilafnya masalah agama. Masalah antara kufur dengan keimanan itu semua mulai terkaburkan. Kan begitu? Nggak ada 10 tahun yang lalu ada umat Islam yang berselisih atau perkara yang diperselisihkan tentang masalah Natal. 20 tahun yang lalu nggak ada. Ya sekarang sudah mulai diperselisihkan. Hukumnya bukan boleh atau tidak boleh, sunnah atau nggak sunnah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Saya mendengar satu potongan video. Ya, jadi ada seorang syekh, dia mengumpulkan ucapan orang-orang yang membahas tentang masalah Natal. Pertama beliau menukilkan pembahasan Natal itu hukumnya adalah boleh ataukah tidak boleh. Udah, nggak berhenti di situ. Lanjut, sunnah ataukah bukan sunnah. Lanjut, beliau nukilkan di situ. Ada dibahas, mengucapkan Natal itu wajib atau nggak wajib. Sampai segitu pembahasannya. Tidak berhenti di situ, sampai kepada pembahasan siapa yang tidak mengucapkan ucapan selamat Natal, ahlun nar disebut. Huwa finnar, dia dalam neraka. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Falamma azaghallahu qulubahum. Ketika dia memilih untuk sesat, maka Allah akan sesatkan hatinya. Jadi itu dimulai dari hal-hal yang kecil. Ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mengingkari orang-orang yang mereka berzikir berjamaah di masjid. Kemudian Abdullah bin Mas'ud berkata, wahai umat Muhammad, begitu cepat kalian keluar daripada jalan yang telah diatur oleh Nabi. Iya, kalian telah berbuat sesuatu yang enggak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Kemudian mereka berkata, wahai Aba Abdurrahman, kami tidak menginginkan ini kecuali kebaikan. Kemudian kata beliau, berapa banyak orang-orang yang mereka menginginkan kebaikan tapi tidak sampai kepada pintu kebaikan. Diceritakan oleh orang-orang yang menyaksikan orang-orang yang diingkari oleh Abdullah bin Mas'ud tadi berada di barisan yang paling terdepan dalam memerangi sahabat Nabi Muhammad SAW. Ya, dari satu penyimpangan akan melahirkan penyimpangan yang lebih besar. Saya tegaskan kembali, kita nggak usah cerita orang dulu. Iya, kita nggak usah cerita fulan dulu. Kita cerita pada diri kita.
manusia banyak berbuat baik. Dan tidak akan mungkin kita bisa menyempurnakan kebaikan tersebut kecuali dengan adanya riba. Gimana kita mau naik haji? Kalau pesawat nggak bisa dibeli dengan cara riba, gimana kita mau naik haji? Ya, sehingga tidak mungkin di zaman sekarang tanpa adanya riba. Maka ayat tersebut kami imani, ayat itulah ayat yang menunjukkan haramnya riba. Tetapi ayat itu hanya khusus di zaman itu saja, tidak berlaku di zaman sekarang. Mereka akan menggunakan kaidah-kaidah. Mereka akan menggunakan lafaz-lafaz ulama dalam pembahasan usul, dalam pembahasan fikih. Tetapi untuk melegalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Kenapa sampai kesimpulannya demikian? Karena mereka menggunakan ayat Quran dengan logikanya mereka. Di zaman sahabat Nabi, mereka butuh nggak namanya modal? Butuh modal nggak? Mereka butuh modal. Mereka butuh uang mereka. Iya, diceritakan hartanya Abdurrahman bin Auf sepertiganya dihutang oleh penduduk Madinah. Sepertiga penduduk Madinah hutangnya sama Abdurrahman bin Auf. Ada sepertiganya pinjam modal sama Abdurrahman bin Auf. Ada sepertiganya diberikan bantuan oleh Abdurrahman bin Auf. Intinya yang kita sampaikan, mereka butuh modal, mereka butuh uang. Perdagangan juga mereka melakukan perdagangan luar negeri. Dari Madinah dibawa ke Syam, Syam bawa ke Madinah. Ada perputaran barang pada waktu itu. Dan mereka butuh bantuan, mereka butuh pinjaman uang. Tetapi mereka nggak praktekkan riba pada waktu itu pada saat mereka membutuhkan pinjam uang. Maka yang menjadi keluarnya khilaf dari setiap orang mendatangkan Al-Quran, mendatangkan hadis-hadis Nabi SAW dengan pemahamannya para salaf, itu akan menyelamatkan kita. Bisa difahami? Ya, nanti akan kita sebutkan kisahnya apa yang disebutkan oleh Syekh di sini. Baik, cuman hati-hati. Saya sudah sebutkan, orang-orang mereka nggak bawa masalah, dia tidak membawa ayat Injil untuk membenarkan apa yang mereka seru. Dia nggak bawa Taurat, yang dia bawa Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Sebagaimana disebutkan oleh Abdullah ibn Abbas, ribuan tahun yang lalu mereka membaca Al-Quran seperti kita membaca Quran, akan tetapi mereka memahami Al-Quran dengan akal dan logika-logika mereka. Disitulah kemudian terjadi perselisihan. Adapun sahabat Rasulullah SAW, walaupun terjadi perselisihan di antara mereka, namun ketika datang ayat Quran, ketika datang hadis Rasulullah SAW, sami'na wa ata'na. Itu yang membedakan. Jadi jangan kita kepedean. Ya, khilaf itu biasa. Perselisihan itu biasa. Di zaman sahabat juga sering berselisih. Betul, kita tidak mengingkari. Masalahnya kalau kita berselisih dibawa dalil, nanti kita katakan, iya itu kan ada khilafnya juga masalah itu. Kalau para sahabat tidak, ketika mereka menyampaikan sebuah kalimat, sebuah pendapat, kemudian datang dalil kepada mereka, sudah, mereka tinggalkan pendapat mereka, kemudian mereka mengambil apa yang datang dari dalil, dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kisah yang saya sebutkan tadi, kisah siapa? Kisah antara Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala dengan Ibnu Umar. Ketika datang hadis dari Nabi SAW, ia menyebutkan bahwasanya orang
Bisa difahami? Dan tidaklah para sahabat Rasulullah ayyuhal ikhwah mereka kokoh di atas manhaj yang lurus dikarenakan kuatnya ilmu mereka, kokohnya mereka di atas ilmu, sehingga sekencang apapun perselisihan yang ada di antara mereka, mereka bisa selesaikan dengan satu hadis yang datang dari Nabi SAW. Kita sudah sebutkan kisah Abu Bakar As-Siddiq dengan Umar bin Khattab dalam masalah memerangi orang membayar zakat. Iya, ketika sebagian sahabat Rasulullah pada waktu itu akan berperang, ya dua kubu mukminin waktu itu akan berperang, datang Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dan beliau berkata, aku pernah mendengar Nabi SAW berkhutbah dalam keadaan beliau sedang menggendong cucu beliau, dan beliau mengatakan, hadza ibni sayyid, ini adalah hadza ibnu sayyid, ini anak saya pemimpin yang dia akan mendamaikan dua orang kubu mukminin yang akan bertikai. Setelah mendengar hadis tersebut, semua mereka letakkan senjata, karena mereka bela adalah sunnah Rasulullah SAW. Yang mereka cari adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita ada masalah-masalah yang kecil, masalah-masalah yang nggak perlu diperdebatkan, masalah-masalah yang nggak perlu diperselisihkan, apalagi membuat tahdir mentahdir, puluhan tahun nggak selesai-selesai, nggak selesai-selesai, puluhan tahun. Kenapa? Ya, karena mereka yang mereka bela adalah Allah dan Rasulnya. Kalau kita bela adalah diri kita. Mereka berbicara untuk izzatul Islam, sementara kita berbicara untuk kehebatan diri kita. Itulah yang membedakan antara kita dengan mereka. Itulah yang menjadi beda. Apa yang sebab mereka cepat sekali bersatu ketika datang nas, dan kita sudah sekian banyak nas ternukilkan. Kalau seandainya pun Imam Ahmad hidup mungkin di zaman ini, didudukan nggak siap-siap juga. Karena bukan yang kita cari adalah kebenaran, tapi yang kita cari adalah pembenaran. Kita sedang cerita tentang siapa? Kita sedang cerita diri kita sendiri. Bisa difahami teman-teman semuanya? Kenapa saya katakan kita cerita diri kita sendiri? Karena itulah kebiasaan kita. Ketika ada sesuatu yang memang mengenai diri kita, mengenai hobinya kita, mengenai keinginan kita, mengenai pendapat kita, disitulah kita akan mulai berulah. Disitulah kita akan mencari seperti belut kiri dan kanan. Bisa difahami? Karena yang kita bela diri kita, kita sedang tidak membela syariat Allah. Sadar ataukah kita tidak sadar? Makanya orang-orang yang mereka kalau jujur mereka mengajak kepada Allah, maka ketika dia mengajak kepada Allah zahiran wa batinan, maka mereka tidak akan pernah berselisih. Mereka tidak akan pernah berselisih. Kalaupun seandainya mereka berselisih sesuatu yang memang dalam Islam itu dibenarkan untuk mereka berselisih. Bisa difahami ya? Kemudian ayyuhal rahimani rahimakumullah, benarlah yang dikatakan beliau rahimahullah bahwa sesungguhnya agama Allah itu satu. Tidak lebih. Allah berfirman, walau kana min indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan katsira. Kalau seandainya sesuatu itu datang dari sisi Allah, maka dia akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Jalan yang kita serukan kepada manusia dan kita ajak mereka untuk melalui adalah jalan yang paling terang dan jelas serta paling sempurna dan lengkap. Dari Irbad ibnu Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, laqad taraktukum ala mithal bayda lailuha kanahariha wala yazig ba'di anha halikun. Sesungguhnya aku tinggalkan kalian dalam keadaan yang terang menerang, malam seperti siang. Siapa yang menyimpang sesudahku darinya, dari agama ini, pasti dia akan binasa. Apabila seseorang mencoba menyempurnakan agama ini atau menghiasinya dengan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu
kullan naqussu 'alaika min amba'ir rasul ma nuthabbitu bihi fuadak. Demikianlah kami kisahkan kepada engkau ya Muhammad dari kisah-kisah para nabi dan rasul untuk mengokohkan hatimu, kata Allah Subhanahu wa taala. Sebab kekokohan jiwa Nabi SAW Allah ceritakan dalam Al-Quran dari kisah-kisah para nabi dan kisah-kisah para rasul. Wallahu a'lam bishawab, karena waktu kita sudah habis. Ya, nanti insya Allah lanjutannya sama Ustaz Hafiz insya Allah. Ya, kitab kita ini sudah poin ketiga Ustaz, tinggal lanjut 4, 5, 6. Baik, barakallahu fiik, jazakumullah khair. Oh, kuis. Tadi yang kemarin tadi jawab siapa? Antum ya? Ini tadi sudah jawab, berarti dapat kuis ya. Oh, kuis untuk akhwat. Oh gitu, Anda tanya. Oh gitu. Saya ajukan pertanyaan, nanti dijawab. Berapa soal? Oh, sampai habis buku. Baik. Kita sudah menyebutkan 3 usul di dalam kitab kita Sittud Durr. Baik. Apa usul yang pertama kita sebutkan tadi? Jangan jawab sampai tunjuk tangan ya. Yang tunjuk tangan siapa yang paling jauh? Antum paling jauh. Antum dari mana? Hah? Itu paling jauh ya dari semuanya. Ya udah antum. Ya. Ikhlas dinulillah. Taib, masya Allah. Mau yang besar, mau yang kecil, atau mau yang ini ada 3 nih hadiahnya nih. Milih ya. Milih yang apa? Yang besar. Yang besar nggak mesti yang paling mahal. Nanti diambil ya. Mau pilih minyak wangi, mau pilih buku atau milih apa? Taib, barakallahu fiik, jazakallahu khairan.